Anak-anak lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Mengawali hari ini, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajar kami, menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan renungan kita. Apakah dosa itu? Ya, dosa adalah tidak menaati atau tidak sesuai dengan hukum Allah dalam hal apapun juga. Anak-anak ingat ya, dosa adalah tidak menaati atau tidak sesuai dengan hukum Allah dalam hal apapun juga. Nah, mari kita membuka bersama Roma pasal 13 ayat 8 dan sampai 10. Ibu Happy mau minta 2 anak baca di Alkitabnya ayat 8, 1 anak, ayat 9, 1 anak. Valesti ayat 8. Yehezkiel ayat 9. Ayo Valesti. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi kehendaklah kamu saling mengasihi. Lanjutkan, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, ayat 9. Silahkan lanjutkan. Yehezkiel. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menghina, firman lain, firman pun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Aditya boleh baca ayat 10 di layar, atau di Alkitab pun juga boleh di layar ada 10. Aditya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap adalah sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenaan kenapa hukum Taurat. Ya, terima kasih anak-anak sudah membaca. Nah, dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 tadi kita sudah membaca. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman Tuhan berbicara, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri,
jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap siapapun, ya, terhadap sesama manusia, terhadap siapapun. Kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca ya, apakah dosa itu? Ya kan? Duh, apa hubungannya Bu Happy antara dosa dengan mengasihi sesama? Nah, hari ini kita akan belajar anak-anak, apa hubungannya mengasihi sesama dengan dosa. Tadi bunyinya ya, apakah dosa itu? Jawabnya, dosa adalah, ya enggak, tidak menaati atau tidak sesuai dengan hukum Allah dalam hal apapun juga. Nah, firman Allah berbunyi, kasihilah sesamamu manusia, ya enggak? Yesus berkata ya, hukum terutama dan pertama, coba Agatha baca di layar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hukum terutama dan pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Iya, ini adalah perintah Allah, perintah Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Berarti ini bicara total. Kita tidak boleh ada satu bagian dalam hidup kita yang tidak mengasihi Allah. Nah, ini terutama dan pertama. Berarti ada yang kedua ya Bu Happy ya. Anak-anak kelas 1 harus belajar. Yesus mengajarkan kepada kita hukum terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Lalu hukum yang kedua. Nah, ada loh hukum yang kedua. Coba Bennett Simajuntak dibaca. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, jadi di sini sudah terangkum semuanya anak-anak. Hukum Taurat itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan manusia. Karena dikatakan di sini bukan hanya dikatakan ya, kasihilah papa mama, kakak adik, saudara-saudaramu seperti dirimu sendiri. Enggak. Langsung Yesus mengajar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Palesti, kamu sayang nggak pada dirimu sendiri? Sayang. Sayang. Kenzi, kamu sayang nggak pada dirimu sendiri? Sayang. Aiden, kamu sayang nggak pada dirimu sendiri? Sayang. Franz, kamu sayang nggak pada dirimu sendiri? Sayang. Sayang. Pasti semua sayang pada diri sendiri, ya nggak? Aurel juga, ya. Aurel, kamu sayang nggak pada diri sendiri? Sayang. Sayang. Ellen, sayang nggak pada diri sendiri? Ellen? Ellen belum di-mute. Nge-freeze kayaknya Ellen ya. Jesselyn? Sayang. Oh sayang. Jesselyn sayang nggak sama diri sendiri? Sayang. 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 Kim, Ibu Happy mau tanya nih, pasti jawabanmu juga sayang, ya kan? Tapi pertanyaan Ibu Happy berikutnya, Kim, coba berikan contoh.
Seperti apa kamu menunjukkan sayangmu pada dirimu sendiri? Kalau misalnya menunjukkan sayang sama diri sendiri itu kita nggak kecewa sama diri kita sendiri, jadi kita senang sama kita sendiri. Coba Benyamin, contoh kamu sayang pada dirimu sendiri, apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri? Juga merawatinya dan juga memakainya untuk membantu orang lain. Yes. Merawatinya, merawat diri, mandi kalau kotor, makan kalau lapar, tidur kalau ngantuk, istirahat kalau lelah, ya enggak? Kamu tidak pernah lukai dirimu sendiri kan? Kamu tidak biarkan dirimu kotor kan? Kamu tidak membiarkan dirimu kelaparan kan? Nah, itu namanya sayang pada diri sendiri. Tadi tepat sekali kata ya, merawatinya. Nah, lalu kalau bicara di sini perhatikan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba, Sebastian, apa yang kamu lakukan? Bukti kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebastian, Aku tidak mau diri aku disakiti. bisa diulang? Aku tidak mau diriku disakiti. Ya, sekarang kasihilah sesamamu manusia. Tadi kan kita sudah berbicara contoh tidak mengasihi, contoh mengasihi diri sendiri. Sekarang kita akan memberikan contoh mengasihi sesama. Seperti diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan kepada sesama? Jangan Tadi memukul teman. jangan pukul teman. Betul. Apalagi Albert Hutabalian. Apalagi yang kita lakukan kepada sesama? Menurut perintah orang tua. Menurut perintah orang tua. Brian, apa yang kita lakukan terhadap sesama? Tidak melukai. Tidak melukai. Kenzi, Tidak membunuh. tidak membunuh. Anak kelas 1 bicara tidak membunuh. Ya iyalah. Fidelia, Jangan mengejek. jangan mengejek, betul. Jangan membunuh ya. Yang hari-hari aja dulu. Oke, siapa lagi nih ya? Ben, ayo Ben. Saling membantu. Saling membantu. Elaine? Jangan mencuri. Jangan mencuri barang teman. Franz? Jangan membuat dede nangis. Jangan bikin dedek nangis. Ellen? Jangan mendorong teman. Jangan mendorong teman. Yehezkiel? Jangan kasar. Jangan kasar. Willem? Willem? Apa yang kamu lakukan kepada sesama? Oke, lewat dulu ya. Joseph? Gak boleh bodoh. Nggak boleh bodoh. Maksudnya apa itu coba? Jelasin sama Ibu Happy. Nggak bodoh itu maksudnya apa? Maksudnya Oke.
Lewat dulu ya, Yehezkiel. Terakhir nih, Yehezkiel. Yehezkiel. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, anak-anak kita lihat lagi nih. Jika kita selalu mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna, berarti tadi yang sudah kita katakan ya, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, kekuatan, segenap jiwa, berarti kita selalu obey kepada Allah, kita taat kepada Allah. Juga tadi kita sudah akan memberikan contoh mengasihi sesama, ya kan? Kalau mengasihi diri, tadi merawati diri, berarti terhadap orang lain juga demikian ya. Kita menjaga orang lain. Perhatikan nih kalimat. Jika kita selalu mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna, lanjutkan Sebastian. Tidak akan berbuat dosa. Kita tidak akan berbuat dosa jika kita mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna. Kita tidak akan berbuat dosa. Sekarang, jika kita selalu mengutamakan Allah dan orang lain di atas kepentingan kita, lanjutkan Kim. Kita tidak akan berbuat salah. Kita tidak akan berbuat salah. Lihat nih anak-anak, bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa? Mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna. Bagaimana supaya kita tidak berbuat salah? Mengutamakan Allah dan orang lain di atas kepentingan kita. Jadi kalau muncul pertanyaan bagaimana ya Bu Happy supaya kita jangan berbuat dosa? Jawabannya adalah kasihilah Allah dengan sesama dengan sempurna. Bagaimana ya Bu Happy supaya kita jangan berbuat salah? Utamakanlah Allah dan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, tapi bisa nggak kita melakukan hal ini dengan sempurna? Ben, bisa nggak mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna? Bisa. Bisa? Menurut Kels, bisa nggak mengasihi Allah dan sesama dengan sempurna? Kels? Bisa, tapi susah. Bisa tapi? Susah. Susah. Oke. Susahnya ini yang kita mau kita cari. Menurut Benyamin, kenapa susah? Bisa tapi susah. Kenapa susah? Ben. Kalau menurut Raylin apa? Kenapa susah? Tadi jawab temanmu, bisa mengasihi Allah dan sesama dengan sempurna, tapi susah. Kenapa susah, Raylin? Fidelia, kenapa susah? Karena kita perlu belajar. Kita perlu belajar, betul. Manuela, kenapa susah? Manuela? Kenapa? Brian? Kalau mengutamakan Allah dan orang lain di atas kepentingan kita, bisa nggak kita lakukan? Joseph? Mengutamakan Allah dan orang lain di atas kepentingan kita. Bisa Joseph? Tidak. Tidak, kenapa Joseph? Kenapa?
Ellen tahu nggak kenapa? Kenapa kita tidak bisa mengutamakan Allah dan sesama di atas kepentingan pribadi kita? Nah, anak-anak perhatikan ya. Susah kan jawabnya kan? Semua fokus ya. Oh, Elaine mau coba. Silakan Elaine. Karena Tuhan lebih tinggi. Tuhan lebih tinggi. Oke. Nah, ini jawabannya anak-anak perhatikan. Dengan demikian, kita tidak akan melanggar satu pun hukum Allah jika kita dapat mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna. Jika kita mengutamakan Allah dan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri, kita tidak akan melanggar hukum Tuhan satu pun. Tapi perhatikan. Tetapi kita semua terus-menerus apa? Mengutamakan diri setiap hari. Kamu lebih mengutamakan diri daripada bahkan Cece Koko. Kamu lebih mengutamakan diri daripada papa mama, ya enggak? Ya enggak? Benar enggak Ellen? Iya. Kenapa Ellen? Kira-kira kenapa kamu mengutamakan diri daripada mama papa, daripada Cece Dedek? Kenapa Ellen? Karena lebih mengasihi diri sendiri. Ya enggak? Iya. Jadi kita ini susah banget ya. Kita susah mengasihi Allah, kita susah mengasihi sesama, kita susah mengutamakan Allah, kita susah mengutamakan orang lain. Itulah yang dikatakan dosa, ya kan? Dan dikatakan kita terus-menerus mengutamakan diri setiap hari. Bahkan papa mama yang mengasihi kita pun, kita sulit mengasihi mereka, apalagi orang lain. Nah, lihat. Jadi, kita semua terus-menerus berbuat dosa setiap hari. Wah, benar ya Bu Happy, setiap hari ya. Setiap hari anak-anak. Karena setiap hari kita mengutamakan diri. Kita tidak pernah mengutamakan papa mama, kita tidak pernah mengutamakan kakak dedek, apalagi mengutamakan teman-teman. Kita selalu mengutamakan diri sendiri. Kita mengasihi diri sendiri. Kita tidak bisa mengasihi Allah dan orang lain dengan sempurna. Kenapa? 4 huruf. Ayo. Kita juga tidak bisa mengutamakan Allah dan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Karena 4 huruf. Siapa yang tahu 4 hurufnya apa? Karena dosa. D-O-S-A. Karena dosa. Kita berpusat pada diri. Jadi kalimat terakhir ini, jadi kita terus-menerus berbuat dosa setiap hari. Jadi hari ini kita sudah belajar anak-anak, apa itu dosa sehubungan dengan mengasihi sesama. Kita sudah tahu kita tidak dapat mengasihi Allah, tidak dapat mengasihi sesama dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus belajar. Tadi ada teman-teman mulai menjawab, kita perlu belajar Bu Happy. Betul, kita perlu belajar. Pertama, belajar bertobat. Kedua, belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Tadi kita sudah setuju, sayang kepada diri sendiri. Bagaimana kita sayang kepada diri sendiri? Kita belajar mengasihi sesama seperti diri sendiri. Juga tadi ada teman mengatakan Tuhan lebih tinggi. Betul. Maka mari kita mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Happy berdoa untuk meresponi firman Tuhan pagi ini. Semua berdoa. Aditya, ikuti Ibu Happy berdoa, semua anak-anak dari rumah. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengajar kami bahwa setiap hari kami
terus-menerus berbuat dosa. Karena kami selalu berpusat pada diri sendiri. Selalu mengutamakan diri sendiri. Kami melupakan Tuhan. Kami melupakan papa mama, kakak adik. Kami hanya mengasihi diri sendiri. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami mulai hari ini untuk belajar mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu, mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, mengasihi papa mama, kakak adik, juga teman-teman. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.